Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isabel Ramadanti dengan NIM 4311414038 akan melakukan proyek kimia dengan judul pengaruh suhu terhadap pembuatan zat pewarna alami makanan dari daun pandan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pasta pandan ini adalah daun pandannya sendiri dan air sekitar 400-500 ml. Daun pandannya nanti dipotong kecil-kecil, lalu dimasukkan ke blender dengan airnya, lalu dihaluskan hingga halus. Berikut adalah daun pandan yang telah dipotong-potong, lalu kemudian dimasukkan ke blender dan sudah ditambahkan air sekitar 500 ml dan kemudian akan di blender, dihaluskan. Jadi dalam proses pemblenderan daun pandan, yaitu kita menghaluskan daun pandan dengan memblendernya dan juga ditambahkan air. Proses tersebut akan dihasilkan ekstrak dari daun pandan itu sendiri berupa cairan berwarna hijau, di mana ekstrak tersebut yang akan kita jadikan proses pembuatan zat pewarna alami dari daun pandan itu sendiri. Maka saat penghaluskan daun pandan dengan blendernya harus dihaluskan dengan benar-benar halus daun pandan tersebut, sehingga ekstrak yang dihasilkan berwarna lebih pekat atau akan berwarna hijau pekat. Lalu daun pandan yang telah selesai di blender kita saring dan kita ambil cairannya untuk dianalisis menjadi pasta pandannya. Jadi berikut adalah proses penyaringan untuk menghasilkan ekstrak daun pandan dari daun pandan yang telah dihaluskan dengan blender sebelumnya. Di sini saya melakukan dua perlakuan berbeda, yaitu pada saat waktu penyimpanan. Yang pertama akan disimpan di suhu pendingin dan yang satunya lagi akan disimpan di suhu kamar. Masa penyimpanan sekitar 3-4 hari dan setiap harinya akan dilihat apakah endapan sudah muncul atau belum. Ya, berikut adalah hasil dari ekstrak daun pandan yang telah disimpan selama 4 hari dalam keadaan suhu yang berbeda, di mana pada toples berwarna biru disimpan pada suhu pendingin yang hasilnya ekstrak daun pandan tersebut terbentuk atau terdapatnya endapan di bawahnya, di mana endapan tersebut adalah hasil zat pewarna makanan alami dari ekstrak daun pandan tersebut. Sedangkan pada toples warna merah disimpan pada suhu ruangan yang hasilnya tidak terbentuk atau tidak terdapat endapan dari ekstrak daun pandan tersebut. Yang artinya dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan zat pewarna alami makanan dari daun pandan, ekstrak daun pandan disimpan selama 4 hari membutuhkan suhu pendingin untuk mendapatkan hasil zat pewarna daun pandan tersebut yang berupa endapan dari ekstrak daun pandannya, di mana endapan tersebut yang merupakan zat pewarna makanan dari daun pandan itu dapat diaplikasikan dalam berbagai makanan yang ingin dicoba, yang ingin Anda aplikasikan pada bahan makanan tersebut. Bisa berupa pembuatan kue, bolu,
agar-agar, dan lain-lain semacamnya. Pada hasil ekstrak daun pandan yang terdapat endapan, cairan di atasnya dibuang terlebih dahulu, dan endapannya tersebut baru dapat digunakan dan diaplikasikan dalam berbagai makanan. Nah, ini adalah hasil akhir dari pembuatan zat pewarna alami makanan dari daun pandan, di mana zat pewarna ini dapat diaplikasikan langsung dalam bahan makanan yang akan dibuat. Di sini dalam pada proyek kimia kali ini, saya juga akan mengaplikasikan zat pewarna yang telah saya buat pada makanan yang akan saya buat nanti. Ya, di sini saya akan mengaplikasikan zat pewarna dari daun pandan yang telah saya buat ke bahan makanan. Yang pertama, ke dalam adonan donat, dan yang kedua, ke dalam agar-agar. Masing-masing adonan ditambahkan sekitar 3-5 sendok zat pewarnanya, dan dilihat apakah zat pewarna tersebut bakalan menyatu dengan adonannya dan mengubah adonan menjadi warna sesuai dengan zat pewarna dari daun pandan tersebut, yaitu berwarna hijau. Ya, berikut adalah hasil pengaplikasian zat pewarna alami yang telah saya buat ke dalam bahan makanan atau adonan makanan yang akan saya buat juga. Di sini saya membuat adonan makanan berupa cairan, yaitu dalam pembuatan agar-agar, dan adonan tepung terigu untuk pembuatan donat. Bisa dilihat setelah menambahkan zat pewarna alami yang telah saya buat ke dalam masing-masing adonan, pada adonan berupa cairan, yaitu pada pembuatan agar-agar, zat pewarna yang dihasilkan dari pewarna alami yang saya buat tersebut terlihat warna hijau pekat yang cukup atau yang muncul setelah pengaplikasian zat pewarna tersebut pada adonannya. Sedangkan pada pengaplikasian zat pewarna dalam adonan berupa tepung, bisa dilihat warna hijaunya tidak cukup keluar, atau warna hijaunya tidak cukup pekat dari zat pewarna alami yang telah saya buat itu. Dapat disimpulkan, zat pewarna alami dari daun pandan dapat diaplikasikan, dan pewarna hijau yang keluar cukup pekat pada adonan cairan dalam pembuatan agar-agar. Namun, zat pewarna alami yang saya buat dari daun pandan tersebut juga dapat diaplikasikan dalam berbagai bahan atau adonan makanan sesuai yang diinginkan.